Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman ma yanfa'una ya rabbal alamin. Tsumma amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim fa in lam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Pada ayat ini di surat An-Nur ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila engkau tidak mendapati di dalam rumah-rumah tersebut seorang pun. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman dilarang untuk memasuki rumah-rumah orang lain ataupun kamar-kamar yang lain sampai kemudian meminta izin kepada si empunya dan berulur salam. Nah, ketika kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa meminta izin diperbolehkan masuk ataupun kita mengucapkan salam, akan tetapi fa illam tajidu fiha ahada, kalau kita sudah ketok, sudah berucap salam tapi tidak kita dapati seorang pun atau tidak kita dengar suara di rumah tersebut, fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum, maka jangan sekali-kali kemudian kita memasuki rumah tersebut atau kamar tersebut sampai kemudian diizinkan oleh si pemilik rumah atau si pemilik kamar diizinkan untuk memasukinya. Terkadang bukan nggak ada orang tapi mungkin sedang tidak bersedia untuk menerima tamu karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan, atau misalnya mengetuk kamar kakak kita kemudian ada orangnya di dalam tapi kita tidak dipersilakan masuk. Tidak dijawab salam kita, mungkin dijawab lirih atau dalam hati sehingga kita tidak mendengarnya karena sedang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mempersilahkan adiknya masuk ke kamar, ya kan? Jadi kalau memang tidak diizinkan, maka jangan memaksa untuk kemudian masuk. Wa in qila lakum irji'u farji'u, dan apabila dikatakan udah pulang aja atau nggak boleh masuk deh, nggak boleh masuk kamarnya kakak, ya, walaupun kakaknya misalnya belum menikah tapi kemudian adik laki-lakinya ngetuk pintu kamarnya, kakaknya sedang dalam pakaian yang tidak sempurna, maka tidak sedang siap untuk mempersilahkan adiknya masuk ke dalam kamar. Maka ketika tidak diizinkan untuk memasukinya, suruh pergi aja pergi, atau secara halus yakni salamnya, jawaban salamnya tidak terdengar atau tidak ada yang menjawab, berarti kita pergi, ya. Irji'u farji'u, kalau disuruh pulang ya udah pergi pulang. Kenapa? Huwa azka lakum, karena hal ini lebih azka, athhar, lebih suci bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang dalam kondisi-kondisi tertentu sahibul bait atau sahibul hurfah sedang tidak berkenan untuk menerima tamu. Misalnya lagi cekcok sama suaminya, dalam kondisi yang dia tidak bisa terima tamu, mungkin mukanya bengkak karena habis menangis atau apa, sehingga nanti kalau tamu masuk akan bertanya-tanya kenapa kau, ya kan? Akhirnya tatadakhul, ikut campur intervensi, sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu ketika disuruh pulang atau maaf saya tidak terima tamu, maka
hal ini lebih baik bagi kita untuk kita kemudian balik kanan pulang. Dalam kondisi dikaitkan dengan era digitalisasi zaman sekarang, tentunya cara meminta izin untuk memasuki rumah orang bukan hanya sekedar ada perkembangan, dalam artian bukan hanya ketuk pintu kemudian salam. Biasanya kita bikin treatment dulu, janji, ya kan? Kapan saya bisa ke rumah Ummu Adam? Ummu Adam bilang, oh hari ini saya tidak bisa karena saya ada pergi kajian sampai jam sekian, sampai rumah jam sekian. Jadi saya baru bisa terima tamu nanti sore jam 4. Sehingga tamunya pergi ke rumah Ummu Adam tidak ngoplo, tidak kecewa, oh sudah jauh-jauh nggak ada orang. Jadi di antara etika atau etiket bertamu di era sekarang ini, era digitalisasi, ya kita kirim WhatsApp atau kirim pesan atau menelpon, bisakah saya bertamu ke rumah, ya, sehingga sahibul bait bisa lebih siap. Kalau memang tidak siap, sedang ada kegiatan atau udur lainnya, bisa disampaikan dan kemudian tidak buang-buang waktu, ya, karena sudah pergi jauh-jauh datang ternyata nggak ketemu, ya. Fa innahu atharu lakum indallah wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari hal yang besar sampai yang detail, yang tak nampak bahkan apalagi yang nampak dari amalan setiap hambanya, maka tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya wasayujazikum 'alaiha. Segala sesuatunya akan diberikan imbalan, balasan di sisi Allah Ta'ala yang baik. Amalan baik dibalas dengan kebaikan, yakni al-jannah, keburukan masiruhu ilan nar. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Pada ayat setelahnya Allah Ta'ala memberikan kelonggaran, yang mana Allah berfirman, tidaklah berdosa bagi kalian kemudian memasuki tempat-tempat atau rumah-rumah yang sifatnya umum, ya, tempat-tempat yang tidak dikomplain, yang tidak diklaim, maksud saya yang tidak diklaim dimiliki oleh personal, ya, yang mana tempat-tempat ini disediakan untuk kemaslahatan umum, untuk kemaslahatan bersama, misalnya, ya, maktabah, perpustakaan, maka tidak perlu kemudian kita masuk untuk izin, bolehkah saya masuk untuk membaca buku? Maka ini sudah maklum, tempat ini digunakan untuk kepentingan umum, maka siapa saja boleh masuk dengan tujuan memanfaatkan waktu dengan membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Atau kemudian ketika menunggu bus di halte, disediakan kursi-kursi yang sifatnya umum, maka tidak perlu juga kemudian meminta izin dulu ke petugas busway misalnya yang ada di halte, bolehkah saya duduk? Ya, maka ini adalah tempat-tempat umum yang dipersilahkan untuk digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu. Misalnya kayak kita berteduh, ya, ketika hujan berteduh di pos-pos halte yang ada yup-yupannya, ada loteng atasnya sehingga tidak kehujanan dan tidak kepanasan, maka tidak perlu untuk kemudian meminta izin. Begitu juga misalnya toko-toko yang ada di pasar tradisional maupun pasar modern. Kita memasuki misalnya ke mall, ke the park misalnya, ya, kita pergi ke outlet ini, outlet itu, outlet B, apakah perlu kemudian izin, bolehkah saya masuk? Tidak, karena ini sifatnya umum dan siapa saja boleh masuk, yang beli maupun yang nggak beli, ya. Sekarang ada namanya rohana rojali, apa itu? Rombongan yang hanya lihat-lihat, nggak beli. Ada rohadus, rombongan yang hanya elus-elus, ya. Karena memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sehingga pasar menurun,
Ya, dulu juga ketika di Pasar Andonohu itu kan macetnya luar biasa. Sekarang agak-agak terurai. Enggak, ketika masuk dalam pasar juga enggak yang full sekali kayak dulu. Penjualnya juga biasanya penjual ikan dari ujung pukul ujung. Sudah lama itu, sudah berapa tahun terakhir ini enggak full penjualnya di Pasar Andonohu. Saya pikir ketika saya datang itu hanya hari itu saja yang sedikit penjual. Ternyata memang terjadi penurunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'ul lakum." Jadi diperbolehkan untuk kemudian memasuki tempat-tempat yang sifatnya umum dan tidak berdosa kalau kita masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu. Walamma kana an-nadharu baridan ila zina, yang mana ini sebuah klausal sebab akibat, di mana ketika terjadi sebuah pandangan mata, ya, adanya pandangan mata ini bisa menyebabkan sesuatu kepada terjadinya zina. Lo kok bisa? Bisa karena apa? An-nadharu sahmun min sihami iblis. Pandangan itu adalah busur-busur dari mata panah iblis. Sehingga ketika pandangan pertama, an-nadhratul ula laka wan nadhratus tsaniya alaika. Pandangan yang pertama boleh. Mas lihat set, ganteng juga ya. Jangan diteruskan. Karena pandangan yang pertama ini hadiah dari Allah. Wan nadhra asaniyah, pandangan selanjutnya yang kedua enggak boleh, sudah. Harus dijaga pandangannya. Astagfirullahaladzim. Ya, walaupun kita sudah menikah, sudah punya pasangan, tidak menutup kemungkinan melihat laki-laki lain itu lebih ganteng, ya enggak? Mau itu artis, influencer itu mah film, influencer, ataupun siapalah, ustadz, tokoh, kadang, ih ganteng juga ya ustadz itu ya. Jadi, an-nadhra al-ula laka wan nadhra as-tsaniya alaika. Pandangan yang pertama boleh, sudah, bonus. Ya, itu saya pas keluar masjid, pas ustadznya keluar juga, iya, dari dekat ternyata ganteng gitu ya. Ulalaka. Yang kedua alaika, sudah kita mulai wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kita mulai tundukkan pandangan. Jadi pandangan ini menjadi konektor, menjadi sesuatu yang menghantarkan kepada perbuatan zina. Mungkin zina yang pertamanya adalah yang pasti adalah zina pandangan, zina mata. Yang kemudian akhirnya masuk ke dalam hati, menghayal, andaikan, andai, sampai naudzubillahi min dzalik terjadinya yang namanya zina yang kabiratun minal kabair, zina yang termasuk dosa besar itu. Karena apa? Sebabnya mungkin sepele itu tadi, pandangan mata. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjaga pandangan, untuk kemudian tidak gampang-gampang masuk ke rumah orang tanpa izin. Ya, rumah itu kan aurat, penutup aurat kita. Jadi ketika kita di rumah ya jelas kita nggak pakai jilbab, pakai pakaian yang mungkin sampai di bawah lutut, nggak sampai bawah di mata kaki. Itu adalah hal yang lumrah karena di rumahnya adalah penutup auratnya. Sehingga ketika orang lain mau masuk ke rumahnya, terlebih spesifik lagi masuk ke kamarnya, maka ini harus sesuai prosedur dalam syariat Islam yang termaktub di surat An-Nur ini, harus meminta izin, kemudian beruluk salam dan menunggu untuk diizinkan. Jadi SOP-nya seperti itu. Kalau tidak diizinkan ya tidak usah memaksa untuk masuk. Karena pandangan ini adalah sebagai konektor, penghubung untuk kemudian naudzubillah min dzalik terjatuh pada perbuatan zina. Maka dari itu
Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk ghaddun nadhar, ghaddul basar, menjaga pandangan ini dalam rangka apa? Wiqayah minhu, tindakan preventif sebagai bentuk penjagaan daripada terjatuhnya ke perbuatan zina. Sebagaimana diketahui, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada penyembuhan. Tindakan preventif itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau sudah terlanjur, ya harus diobati, ya enggak? Tapi kalau belum terjadi, ya kita jaga-jaga, jangan sampai. Ya, amit-amit, jangan sampai terjadi. Nah, ini dinamakan wikoya. Kenapa syariat Islam sedemikian idealnya untuk memberikan batasan-batasan ketika mau masuk kamar orang lain, baik itu kamar kakaknya, misalnya serumah ada 2 rumah tangga, kakak dan adik dua-duanya sudah berumah tangga, apalagi ini, ya. Maka bukan lagi, kan perintahnya di Quran ini adalah rumah, termasuk diantaranya adalah kamar, ya. Seperti seorang anak pun harus meminta izin dulu untuk masuk ke kamar orang tuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullil ayat setelahnya dulu. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Maka Allah berfirman, wahai Rasul, katakanlah, perintahkanlah kepada orang-orang mukmin. Diperintahkan apa? Yaghuddu min absarihim. Yaghuddu bimana yakuffu min absarihim anin nadhar. Menjaga pandangan-pandangan mereka, yakni orang-orang mukmin, agar menjaga pandangannya dari apa? Dari memandang apa-apa yang tidak halal untuk dipandang. Ya, wahai orang-orang mukmin, jangan kalian kemudian seenak-enaknya memandang wanita yang bukan mahramnya, melihat aurat wanita yang tidak seharusnya dilihat. Maka di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk agar orang mukmin menjaga pandangannya. Terkadang mungkin di masyarakat kita menjaga pandangan itu ya bukan berarti kemudian merunduk terus. Nanti diledekin, tidak ada kok uangmu yang jatuh. Kenapa kok jangan merunduk terus? Tidak ada uangmu yang jatuh. Artinya belum tentu juga yang merunduk itu tidak melirik, ya kan? Karena walaupun misalnya ketika saya menghadap audiens kajian nih, kan seorang muhadir, narasumber itu harus memperhatikan semua penjuru. Ketika di hadapan saya misalnya ada, taruhlah ketika sambutan saya sebagai wali kota Kendari, sambutan di depan saya kan bukan hanya perempuan, laki-laki. Etiket ada ketika kita sebagai muhadir, narasumber kan kita harus tidak hanya satu ini tok ya. Tapi ketika memandang bukan kemudian yudimun nador atau berlama-lama memandang tuh laki-laki yang begini, ini. Ya, kalaupun saya melihat ke arah bapak-bapak, saya sebagai seorang ibu wali kota misalnya, saya akan melihat begini. Sewajarnya, tidak yang tadekik atau mendetail, oh ini itu jenggotnya 3 helai, yang ini glowing, ini tidak. Jadi menjaga pandangan bukan berarti kemudian menunduk terus, itu juga ya tidak seperti itu ya. Kita harus menjadi manusia yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, sehingga kan katanya harus odunador jadi merunduk terus gitu ya. Akhirnya orang bertanya-tanya, kenapa ini dia cari uangnya hilang kayaknya ya. Jadi ya yang ma'ruf lah, yang sebagaimana urf di masyarakat kita. Walaupun misalnya melihat, tapi kemudian bukan melihat yang bagaimana ya, melihat sekedar menghormati lawan bicara, mukhatab dengan oh iya, ya seperti itu. Jadi kita bisa bagaimana memposisikan diri sehingga orang itu tidak melihat ini aneh ya.
Begitu juga kita sebagai wanita. Nah, kenapa Allah Ta'ala perintahkan seperti itu ya? Wa yahfadhu furujahum. Selain suruh menjaga pandangan, juga diperintahkan untuk menjaga farji-farjinya, kemaluannya, daripada terjerumus pada perbuatan haram. Ada tren baru, saya tidak aktif TikTok atau TikTok ya. Sama apa lagi ya? X atau apa yang katanya ada tren apa itu? Ada tren kalau benangnya semakin merahnya semakin banyak, berarti dia itu sudah lebih banyak hubungan seksual dengan berbagai lawan jenis. Apa tren apa itu namanya? Itu. Karena trennya di TikTok katanya. Jadi manusia semakin berbangga diri, menunjukkan aibnya. Saya loh sudah tidur dengan bermacam-macam laki-laki. Saya tidak terlalu paham trennya apa, karena saya ada akun TikTok tapi tidak pernah saya buka. Itu apa? Aib itu kan harus ditutupi ya. Tapi sekarang trennya itu aibnya itu dibuka, dieksplor, diekspos. Sejauh mana gambar merah-merahnya itu berarti dia sudah banyak free sex-nya itu. Berhubungan dengan lawan jenis sudah banyak, dan itu menjadi sebuah kebanggaan. Naudzubillahi min dzalik. Maka pentingnya kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita, sebelum kita memasukkan anak kita ke lembaga pendidikan manapun itu, kita bentengi anak-anak kita untuk wa kullil mu'minina yahuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Jadi untuk menjaga pandangan disandingkan kemudian menjaga farjinya, karena sebab pandangan ini bisa terjadi kejadian yang menimpa farjinya, apa yang dilakukan oleh farjina dengan perbuatan yang tidak halal. Maka ini adalah klausalitas atau hubungan korelasi antara pandangan dengan farji. Ya, karena kan yang menikmati mata dulu. Oh, ini sedap dipandang mata. Oh, ini menyenangkan mata, vitamin mata. Dari mata itulah kemudian sampai akhirnya kemudian terjadilah yang tidak harus terjadi. Ya, sehingga menjadi tren, apa istilahnya begitu, trennya itu yang mana berbangga-bangga dengan menyebutkan aibnya, menonjolkan, menampakkan aibnya. Wa man kasyafaha dzalikal kafu anin nazar ila ma harramahullahu adharu lahum indallah dzalika azka lahum. Yakni dengan kita menjaga pandangan mata kita, menjaga farji kita dari jangan sampai terjatuh pada hal yang diharamkan, ini adalah athhar indallah, lebih suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang mereka kerjakan, walaupun disembunyikan. Disembunyikan aib, tah lebih lagi ditampakkan aibnya sehingga manusia sedunia tahu. La yakhfa alaihi syai'un minhu. Tiada sesuatu amalan pun yang samar ataupun tak nampak di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa sayujazihim alaihi. Dan semuanya akan mendapatkan balasannya yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Setelah perintah kepada mukmin laki-laki untuk menjaga pandangan dan juga kemaluannya, perintah selanjutnya juga Allah Ta'ala perintahkan kepada wanita-wanita mukminah. Agar apa? Agar menjaga juga pandangannya dari memandang apa-apa yang tidak halal untuk dilihat. Ya. Wa yahfazna furujahunna bil bu'di anil fahisha wa bis satr. Dan juga perintah untuk menjaga farji-farji kemaluan kita sebagai wanita mukminah
Diperintahkan untuk dijaga, dijauhkan dari perbuatan fahisyah, perbuatan lacur, perbuatan buruk, dan kita diperintahkan untuk satar, menutup aurat-aurat kita sebagai perempuan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Selanjutnya Allah Ta'ala melarang kepada wanita-wanita mukminah, janganlah menampakkan zina atau perhiasannya kepada laki-laki asing, ya, bukan mahramnya, lawan jenis boleh ditampakkan illa ma dhahara minha. Seperti yang boleh nampak itu ya hal-hal yang memang kelihatan, yang tidak bisa ditutupi. Contohnya pakaian kita, ya, kita sudah memakai pakaian syar'i. Terkadang orang namanya manusia, kita nggak tahu ya dalam hatinya. Kadang orang lihat ujung jilbabnya saja itu di hatinya sudah ada ser gitu loh. Kita nggak tahu namanya manusia, apalagi lawan jenis. Kemudian syaitan memperindah dan memperbagusi, biar ujung jilbab saja terkadang bikin orang tertarik. Poninya cadar saja terkadang bikin hati seorang laki-laki tidak nyaman. Ya enggak? Maka kalau kelihatan bajunya, pakaiannya, ini tidak mengapa, karena ini adalah zina. Pakaian itu kan perhiasan kan? Kita beli pakaian ini, ya pakaian itu perhiasan kita, menutupi aib kita, aurat kita, sehingga kalau nampak pakaiannya ya tidak mengapa, kecuali jangan ditampakkan yang harus tersembunyi. Maka diperintahkan oleh Allah, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Maka perintahnya adalah untuk menjulurkan ujung jilbabnya, ya, untuk menutupi yang seharusnya tertutup, yang biasanya kemungkinan besar itu terlihat. Contohnya apa? Misalnya unuk, ini leher ya, terkadang kan terlihat gitu. Makanya jilbabnya diulurkan kemudian agar bisa untuk menutupi sesuatu yang tidak boleh nampak. Misalnya rambutnya, kemudian lehernya, ya kan? Dan menurut pendapat yang mewajibkan cadar berarti ya wajahnya harus diulurkan jilbabnya, ya. Maka di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menutup aurat dan larangan untuk menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak tampak. Ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kecuali yang memang nampak. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin wala yudhirna zinatahunna al-khufya illa li azwajihin. Adapun zina, perhiasan yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang boleh tampak oleh lawan jenis itu adalah boleh dilihat atau nampak oleh suaminya. Jadi kita mau pakai pakaian yang dadanya agak ke bawah nggak apa-apa di hadapan suaminya, boleh dilihat suaminya. Perhiasannya misalnya kalungnya indah kan, suami laki-laki suka melihat yang indah-indah juga pada perempuan. Kita pakai kalung, pakai cincin, pakai gelang, misalnya pakai anting, yang kemudian laki-laki itu, suami kita melihat itu istrinya semakin cantik. Maka ini diperbolehkan untuk menampakkan perhiasan yang seharusnya tidak nampak ini, diperbolehkan kepada siapa? Li azwajihin, pada suami-suaminya wanita mukminah. Yang mana suami kita ini menjadi laki-laki lain yang kemudian karena sebab pernikahan kemudian menjadi mahram kita disebabkan zawaj. Au abaihinna, yang kedua adalah boleh nampak kepada ayah-ayahnya.
ya. Namun juga kita sebagai wanita harus memperhatikan ketika misalnya anak kita, putri kita sudah dewasa, sudah baligh, sudah kelihatan cewek itu bagaimana ya, dadanya sudah numbuh, sudah ini, artinya kita didik anak kita untuk apa? Menjaga adabnya juga kepada ayahnya, walaupun ayah kandungnya, ya. Dengan apa? Misalnya batasan-batasan aurat yang apa namanya boleh dilihat oleh mahramnya, tapi ada batasannya. Misalnya jangan kemudian di depan ayahnya hanya pakai apa namanya singlet atau apa itu apa. Kalau anak-anak yang baru balik itu pakai apa namanya, bukan bra, mini set begitu di depan ayahnya jangan, ya. Walaupun itu ayah kandungnya, itu ayahnya, tapi antina putriku sudah besar, sudah haid, sudah ini ya. Jadi jangan kemudian di depan ayahnya pakai mini set dan pakai pakaian yang tidak seharusnya apa namanya dilihat, walaupun itu adalah mahramnya. Ya ini boleh, yang satu tadi adalah termasuk mahramnya, ya ini pembahasan maharim juga, mahram yakni yang pertama suaminya, kemudian ayah-ayahnya, au abai azwajihinna, atau bapak suaminya, berarti ayah mertua. Ayah mertua itu kemudian menjadi mahram kita disebabkan namanya musaharah, yakni menantu, ya kan. Ketika kita menikah dengan suami kita, ayahnya yang sebelumnya tadi bukan apa-apa kita, ibunya, maka kemudian menjadi orang tua kita, ayah mertua yang menjadi mahram. Kalau kita tinggal serumah dengan mertua, ya tidak mengapa nampak aurat atau perhiasan yang seharusnya tidak nampak oleh laki-laki non mahram. Karena ini ayah mertua adalah mahram, sehingga kita bisa berjabat tangan, mau cipika-cipiki sebatas sewajar ya, bukan cium bibir atau apa namanya mertua ya, tidak boleh berlebihan. Cipika-cipiki saja boleh, tapi kalau cium di daerah-daerah yang tidak seharusnya ya enggak, karena ini kan bukan suami kita ya, tapi ayah mertua. Maka jangan heran kemudian ada namanya skandal-skandal ya, skandal affair antara menantu dengan orang tua. Ini adalah itu tadi, karena tinggal serumah misalnya, atau katakanlah tidak serumah tapi pergaulan atau sebatas-batasnya dengan ayah mertua ini melewati batas ya. Sehingga kalau ada ayah mertua ya jangan kemudian di rumah kita pakai pakaian you can see lingerie, itu jangan kalau di hadapan ayah mertua. Hanya di kamar saja sama suami. Kalau sudah keluar kamar, ayah mertua tinggal sama kita atau kita ikut tinggal di rumah mertua, maka ya kita harus jaga batasan-batasannya itu. Au abnaihinna, ya. Mahram selanjutnya adalah putra-putranya. Ya. Putra kita sendiri, putra kandung. Ya. Au abnai azwajihinna, atau putra-putra suami, berarti anak sambung. Kalau misalnya ada yang menikah dengan dudanya bawa anak laki-laki tinggal bersama, maka anaknya ini menjadi mahramnya. Kemudian au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki, kita punya kakak laki-laki, abang atau adik laki-laki, ini adalah mahram kita. Au abnai ikhwanihinna, atau putra-putra saudara laki-laki kita. Jadi keponakan laki-laki kita, keponakan kandung ya, bukan keponakan turunan yang apa sepupu berapa kali anaknya sepupu, itu kan keponakan juga kan, tapi bukan keponakan kandung itu. Keponakan kandung langsung anaknya kakak laki-laki, ini mahram kita. Sehingga kalau misalnya kita mau pergi umrah, suami tidak bisa menemani, tidak bisa ambil cuti, tidak punya anak laki-laki, mau cari mahram bisa ini, anaknya abang atau anaknya adik. Ya, yang laki-laki bisa jadi mahram. Au abnai akhwatihin, atau anak laki-lakinya saudari perempuan kita. Ya bisa, ini pertanyaan Umu Ayu. Misalnya
Ummu Ayu punya saudara perempuannya baik mbaknya atau adiknya punya anak laki-laki, itu juga mahram tak? Ya, jadi kita tidak pakai jilbab di hadapan dia tidak apa-apa, kita peluk, kita anak itu salaman, nggak masalah, karena itu adalah mahram. Au abnai akhwatihin, jadi putra-putra dari saudari perempuan kita. Kemudian au nisaihinnal ma'munat, kita boleh memperlihatkan atau nampak aurat kita, ya. Di antaranya boleh ditampakkan aurat yang tersembunyi, itu diantaranya adalah kepada wanita-wanita mukmin yang bisa dipercaya. Misalnya saya main ke rumah Ummu Kia, saya buka jilbab, tidak apa-apa, selagi maksudnya tidak ada laki-laki lain ya, suami Ummu Kia nggak ada, anak laki-lakinya nggak ada, ya. Saya main Ummu Kia, saya buka jilbab, ya, tidak apa-apa, karena Ummu Kia adalah wanita mukminah, ya. Beda ketika dengan wanita kafir. Nah, kalau misalnya kita punya keluarga masih non muslim, ya, kemudian otomatis dia adalah kafirah statusnya, maka aurat kita dengan wanita kafir itu sama dengan aurat kita kepada laki-laki yang non mahram, ya. Karena apa? Wanita kafir itu tidak bisa dipercaya, karena dia kan pasti mau mencelakakan akidah kita, ya kan? Sedikit banyak dalam hatinya kan pengen kau ikut juga pindah ke agama saya, pasti itu, walaupun ada ajakan secara langsung atau tidak. Sehingga aurat itu adalah kan aib kita, jangan sampai tampak di wanita-wanita kafir itu. Jadi auratnya sama dengan ke laki-laki yang non mahram. Auma malakat aimanuhunna, atau budak-budaknya, ya. Kalau wanita kaya biasanya dia punya banyak budak, ya, boleh terlihat oleh budak-budaknya. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Awit tabi'ina ghairi ulil irba. Selanjutnya adalah tabi'in alladzi la gharda lahum fin nisa, yakni orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak ada gairah lagi ke perempuan, tidak ada selera lagi, ya. Selanjutnya awit tiflil ladina lam yadharu ala auratin nisa, atau anak kecil yang belum paham aurat, ya. Misalnya Ahmad, misalnya, ya, kita ke rumah saya, tidak ada suami saya, tapi ada Ahmad, masih kecil dia. Kemudian kita buka jilbab di rumah saya, tidak mengapa. Ini tifl alladzina awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa, yang belum baligh, belum paham, ya, aurat-auratnya wanita. Walaupun kalau kita sudah ajarkan pada anak-anak kita sejak dini batasan-batasan, ya, misalnya ini jadi dari kecil kita bisa ajarkan seksualitas ke anak, bukan hal yang tabu. Misalnya Ahmad, kalau ada yang pegang ininya Ahmad nggak boleh kecuali mama sama papa, istinja misalnya, kan. Jadi anak paham, oh iya ini nggak boleh. Jadi ketika ada orang lain, nggak boleh, maksudnya dia sudah paham walaupun dia masih kecil. Misalnya Ummu Adam main ke rumah saya, kemudian Ummu Adam buka jilbab, Ahmad akan begini komentar, loh Ummu Adam kok buka jilbab? Gitu. Karena sudah kita tanamkan, dia sudah paham, tapi tidak mengapa, tapi dia akan bertanya, kenapa Ummu Adam buka jilbab? Nanti kita jawab, kan Ahmad masih kecil, belum balik, nggak apa-apa. Jadi dia paham ketika dia habis mandi, belum memakai celana dalam misalnya, nggak boleh kalau kelihatan kakak santri keluar, nggak boleh, ini auratnya. Jadi dia sudah paham, oh iya malu, tapi kalau yang boleh ngelihat, yang boleh pegang hanya orang tua saya, orang lain nggak boleh. Akhirnya anak akan tahu ini adalah tindakan wikoya yang kita ajarkan pada anak, tindakan preventif, sehingga jangan sampai naudzubillah min dzalik ada yang namanya pedofil anak kita nggak tahu, misalnya belum paham karena belum kita edukasi, itunya diraba, misalnya oleh laki-laki juga, naudzubillah min dzalik.
Jadi perlu juga kita ajarkan pendidikan seksualitas pada anak. Yang itu tadi maksudnya bukan pendidikan seksualitas yang bagaimana ya, tapi ini boleh nampak oleh temannya, ini nggak boleh. Jadi dia paham kalau ada teman ya nggak boleh kemudian kita buka celana kelihatan itunya, nggak boleh gitu. Jadi kita ajarkan pada anak, karena sekarang ngeri sekali ya itu ya, di berita-berita itu anak kecil sebagai korban, sesama laki-laki atau yang perempuan juga diruda paksa oleh orang dewasa. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita ajarkan pada anak, oh ini nggak benar, oh ini nggak boleh. Nanti dia kalau ada yang nggak benar kan dia akan teriak, nggak boleh gitu. Akhirnya kita orang dewasa kan dengar, nggak mau, aku nggak mau dipegang-pegang itu. Akhirnya orang di sekitar akan dengar, oh kenapa gitu. Jadi ini adalah bagian dari pendidikan seksualitas buat anak. Watubu wala yadribna. Selanjutnya wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan janganlah wanita-wanita mukminah itu menghentak-hentakkan kakinya dengan tujuan agar perhiasan yang tertutup, yang tersembunyi kemudian akhirnya nampak oleh laki-laki ajanib, laki-laki non mahram. Misalnya pakai binggel, tahu binggel? Gelang kaki. Kan tertutupi, kita pakai kaos kaki tertutup, kemudian jalan dihentak-hentakan, kan pasti laki-laki, suara apa ini ya? Pasti akan melihat. Nah, ya kan? Ini kira kucing. Ya. Jadi itu adalah perhiasan yang seharusnya tidak nampak kemudian dihentak-hentakan biar nampak. Kadang ada yang sengaja untuk cari perhatian kan. Nah, ini dilarang. Wanita-wanita mukmin jangan menghentak-hentakan kakinya dengan tujuan untuk agar ditahu perhiasan yang seharusnya tidak nampak, seperti khilqal. Khilqal itu gelang kaki. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah wahai orang-orang mukmin apabila sudah terlanjur memandang yang tidak seharusnya, melakukan perbuatan maksiat yang dilarang. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan agar Allah taala mengampuni dosanya dan engkau bisa menjadi selamat di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakunna jami'an. Faedah dari ayat-ayat ini yang pertama adalah jawazu dukhulil mabani al-'ama duna isti'dzan. Diperbolehkan memasuki gedung-gedung umum tanpa izin. Misalnya kita pergi ke bank, ya, jangan kemudian jadiin deso, wong deso, ketok-ketok dulu, assalamualaikum, boleh saya masuk Pak Satpam? Ini adalah tempat-tempat umum atau ke rumah sakit boleh. Beda lagi kasusnya kalau sudah masuk ke kamar pasien, ya ini harus izin. Karena itu sifatnya privacy. Kalau tempat-tempat umum maka diperbolehkan kemudian untuk tidak masuk ke diperbolehkan untuk masuk tanpa adanya izin. Karena pernah juga ketika saya di rumah sakit ya melahirkan itu, tiba-tiba ada orang masuknya langsung aja nawarin dagangan apa gitu. Nah kita kan di kamar ya, yang nggak pakai jilbab, jadi kita kaget-kaget gitu. Nah ini hal-hal yang harus kita tanamkan, mungkin sepele tapi di masyarakat kita yang belum belajar ini menjadi hal yang dipikirnya biasa aja. Padahal ini adalah sudah menabrak syariat dan juga privasi orang lain. Kemudian yang kedua, wujubu haddil basari 'ala rijali wan nisa amma la yahillu lahum. Kewajiban untuk menjaga pandangan. Nah, kewajiban ini bukan hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Perempuan harus menjaga pandangan, laki-laki harus menjaga pandangan dari apa-apa yang tidak halal untuk dilihat. Kalau yang halal masuk aja, kalau kita mau lihat barang dagangan yang dipamerkan mungkin kita bisa tertarik, nggak masalah. Mau lihat apa, makanan atau tas atau pakaian, sepatu yang akan kita beli dipamerkan, kita pandangin pelototin, nggak masalah. Yang ketiga, wujubul hijabi 'alal mar'a, diwajibkan untuk berhijab bagi wanita, yakni menutup aurat.
Manakala kalau orang mengatakan saya hijabi hati saya saja, ya bagaimana kau hijabi hatimu? Kita nggak ada yang tahu kecuali Allah. Gimana? Perintahnya itu adalah menghijabi aurat kita, tubuh kita, karena wanita itu adalah seluruh tubuhnya aurat kecuali yang hanya boleh nampak, yakni wajah dan kedua telapak tangan menurut sebagian pendapat ulama yang tidak mewajibkan wajah. Sehingga kalau ada yang masih berdalih saya menghijabi hati saya yang penting. Nah ini mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Kalau kita bercandain ya, mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Di mana sih? Di mana itu beli hijabnya hati? Kasih tahu tokonya. Saya juga pengen beli. Biar hati ini terjaga, ya kan? Jadi terkadang wanita-wanita yang mungkin mengusung feminisme atau mengatakan jilbab itu adalah kemunduran, ini adalah hal yang perlu kita bantah. Di antaranya dari segi kesehatan juga. Wanita yang berhijab itu lebih sehat, lebih minim dari terkena misalnya kanker kulit, kanker apa macam-macam lah, payudara. Karena biasanya ya kalau wanita pakai pakaian ketat seksi itu kan otomatis tertekan ya, tertekan oleh misalnya legging, kaos street, itu kan akhirnya tertekan semua itu. Nah itu menurut penelitian kesehatan yang mana saya baca itu juga bisa menyebabkan kanker. Karena harusnya ini kulit kita kan bisa bernapas, tapi kan enggak, nyepret. Bagaimana ketat ya itu. Jadi hal-hal yang ternyata dengan berhijab itu melindungi kita, bukan hanya menutupi dari aurat yang seharusnya tidak tampak, tapi juga kesehatan juga. Nggak kena paparan sinar matahari secara langsung, ya kan? Apalagi teman-teman yang bercadar, Masya Allah, pasti putih-putih. Karena apa? Tertutup, ya kan? Nah, perlu pakai skincare pun misalnya, tertutup, nggak kena sinar matahari langsung, Masya Allah. Ini adalah salah satu hikmah yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa Allah Ta'ala mewajibkan wanita untuk berhijab? Sehingga lebih sehat, lebih terjaga dari segi hati, dari segi kesehatan, dari segi syariat, ya dari berbagai sisi ini lebih terjaga. Kemudian faedah yang terakhir adalah man ustikhdami wasail isarah. Pencegahan sarana-sarana atau fasilitas hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Enggak kok, enggak sampai ini, tapi kemudian kita melihat tontonan yang misalnya bisa membangkitkan syahwat. Ya kalau pas lagi ada lawannya di rumah. Kalau LDR nggak ada lawannya, apa solusinya? Ya kan? Jadi maka dari itu Islam menutup pintu-pintu yang bisa membangkitkan gairah atau syahwat yang kemudian naudzubillah menjerumuskan seseorang kepada perbuatan yang diharamkan. Jadi mari kita tutup keran-keran atau pintu-pintu yang bisa membangkitkan syahwat dalam diri ini. Di antaranya adalah tadi Allah Ta'ala menyebutkan untuk kita sebagai mukmin atau mukminah menjaga pandangan, menjaga farji ini. Diawali dengan apa? Hal yang mungkin sepele, menjaga pandangan. Jadi pandangannya kita dijaga, tidak memandang kepada hal-hal yang memang tidak dihalalkan dalam syariat Islam. Demikian wallahu taala a'lam wa ahkam wa ajal wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.